Selama zaman kapur, dinosaurus menguasai daratan dengan stabil, sementara reptil laut raksasa mendominasi lautan. Keduanya memang menguasai bumi, di darat dan di laut. Tapi tahukah kamu, kalau langit punya penguasanya sendiri, yaitu Pterosaurus. Mereka mendominasi udara sepenuhnya, dan dari semua Pterosaurus, Quetzalcoatlus adalah yang terbesar dan terkuat. Mereka muncul sekitar 70 juta tahun lalu sebagai penguasa langit sejati. Makhluk ini tentu sangat besar. Saat fosilnya ditemukan pada tahun 1971, ukurannya langsung membuat semua orang takjub. Penemunya bahkan memberikan nama berdasarkan dewa ular berbulu dari mitologi Aztec. Dan nama spesiesnya adalah Northrop yang diambil dari nama pendiri perusahaan pesawat Northrop. Maka lahirlah Quetzalcoatlus northropi. Semua ilmuwan tentu sepakat bahwa Quetzalcoatlus northropi adalah makhluk raksasa. Tapi masih ada perdebatan soal ukuran pastinya dan perbandingan mereka dengan Pterosaurus raksasa lainnya. Awalnya, bentang sayap mereka diperkirakan mencapai 21 meter dan lebih lebar dari jet tempur F-22. Tapi belakangan, angka itu dianggap terlalu berlebihan. Setelah direvisi, ukuran realistisnya diperkirakan sekitar 10-12 meter. Bahkan, itu tetap lebih besar dari pesawat F-16. Hal ini tentu menjadikan mereka sebagai hewan terbang terbesar di ekosistemnya. Saat berdiri di darat, Quetzalcoatlus bisa setinggi jerapah. Berat tubuh mereka juga masih diperdebatkan. Tapi studi terbaru menyebutkan massa mereka setara dengan beruang grizzly dewasa ukuran sedang, atau sekitar 250 kg. Beberapa tahun kemudian, setelah ditemukan Quetzalcoatlus northropi, ditemukan juga spesies kedua bernama Quetzalcoatlus lawsoni. Ukuran mereka sekitar 55% lebih kecil dalam hal bentang sayap dibandingkan northropi, dan beratnya juga jauh lebih ringan. Mereka tentu masih besar untuk ukuran Pterosaurus, tapi jelas tidak sebesar Quetzalcoatlus northropi. Meskipun begitu, Quetzalcoatlus bukan satu-satunya Pterosaurus raksasa. Gelar paling besar sepanjang masa sempat dipegangnya, sampai muncul pesaing seperti Hatzegopteryx dari Eropa. Bentang sayap Hatzegopteryx mirip atau sedikit lebih kecil, tapi tubuhnya lebih kekar dan tengkoraknya lebih besar, sehingga kemungkinan beratnya melebihi Quetzalcoatlus. Tetap saja, Quetzalcoatlus masih diakui sebagai Pterosaurus terbesar yang pernah hidup di Amerika Utara. Ukuran mereka yang sangat ekstrim kemudian menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana makhluk sebesar itu bisa terbang? Pada tahun 2010, ada teori yang mengatakan bahwa Quetzalcoatlus terlalu berat untuk terbang, dan mereka sepenuhnya hidup di darat. Tapi teori ini kurang bukti. Dan kini mayoritas paleontolog sepakat bahwa hewan ini memang bisa terbang. Dan yang masih dipertanyakan adalah seberapa baik mereka bisa terbang. Salah satu studi menyebutkan bahwa Quetzalcoatlus adalah penerbang yang tangguh. Mereka bisa lepas landas dengan tenaga dorongan, lalu melayang atau soaring hingga kecepatan sekitar 130 km per jam, dan bertahan terbang non-stop selama 7-10 hari. Artinya, mereka punya jangkauan terbang yang luar biasa. Namun, tidak semua ahli sepakat. Penelitian lain menyatakan bahwa tubuh mereka terlalu besar untuk bertahan lama di udara. Bisa jadi mereka hanya mampu terbang dalam jarak pendek dan dalam situasi tertentu saja. Meskipun begitu, semua sepakat bahwa saat terbang, Quetzalcoatlus adalah penerbang yang kuat karena mereka memiliki tulang dada yang besar dan otot yang kuat untuk menghasilkan daya angkat yang besar. Soal cara lepas landas, kuncinya bukan di sayap, melainkan kaki belakang mereka yang besar dan kuat. Mereka mungkin melompat ke udara,
baru mengepakkan sayap untuk terbang. Ternyata terbang bukan satu-satunya misteri. Ilmuwan juga penasaran soal makanan dan cara berburu makhluk ini. Awalnya, mereka itu diyakini bukan pemakan ikan karena fosilnya ditemukan jauh dari garis pantai. Ada teori juga bahwa Quetzalcoatlus adalah pemakan bangkai, terutama bangkai dinosaurus sauropoda. Karena fosil mereka sering ditemukan dekat sisa-sisa sauropoda. Namun, teori pemakan bangkai mulai tergeser pada akhir 1990-an ketika muncul gagasan bahwa Quetzalcoatlus adalah pemakan ikan dengan teknik skimming atau menangkap ikan sambil meluncur rendah di atas permukaan air. Hal ini didasarkan dari bentuk paruh panjang mereka yang melengkung ke bawah. Hal ini menciptakan celah antara rahang atas dan rahang bawah. Struktur ini dianggap kurang cocok untuk mencabik daging, tapi sangat ideal untuk menjepit ikan. Ditambah lagi leher panjang dan paruh tanpa gigi mendukung teori ini. Tapi ada dua masalah besar. Pertama, fosil Quetzalcoatlus ditemukan jauh dari laut. Kedua, dengan ukuran tubuh dan bentang sayap sebesar itu, aktivitas skimming akan menimbulkan hambatan udara dan air yang sangat besar dan boros energi. Akibatnya, teori ini pun mulai diragukan lagi. Akhirnya, tahun 2008 muncul teori baru. Quetzalcoatlus berburu seperti burung bangau. Mereka akan mencari mangsa kecil di darat, seperti mamalia, kadal, dan dinosaurus kecil. Selain itu, dia bisa berburu di sungai, kolam, dan rawa. Untuk mencari ikan atau hewan air kecil, mereka mungkin memakan bangkai jika tersedia, tapi bukan pemangsa bangkai utama. Teori ini dianggap paling masuk akal karena lebih hemat energi dan sesuai dengan struktur kaki yang kuat untuk berjalan. Ukuran mereka yang besar dan kemampuan terbang yang sangat baik tidak membuat mereka khawatir terhadap predator, sehingga mereka bisa berpindah lokasi berburu dengan sangat mudah. Walau teori burung bangau ini paling banyak diterima hingga saat ini, perdebatan soal makanan dan gaya hidup Quetzalcoatlus masih saja berlangsung. Tapi satu hal yang pasti, mereka adalah Pterosaurus yang sukses. Fosilnya dapat ditemukan cukup melimpah di habitat aslinya yang sekarang jadi wilayah Texas. Dulu, wilayah ini merupakan hutan jarang, dengan kolam, sungai, dan musim kering. Quetzalcoatlus terbang untuk mencari air saat musim kering datang. Mereka adalah salah satu hewan dominan, tapi mereka hidup berdampingan dengan banyak makhluk lain, seperti Alamosaurus dan Brachiosaurus. Ada kemungkinan juga mereka hidup bersama Tyrannosaurus Rex dan Taurosaurus, karena fosil mereka ditemukan dalam formasi geologi yang sama. Tapi hubungan waktunya masih belum pasti dan perlu penelitian lebih lanjut. Ada juga yang mengklaim bahwa fosil Quetzalcoatlus ditemukan di formasi Hell Creek, Montana. Namun bukti itu belum cukup kuat karena fosilnya belum dianalisis penuh. Kalau memang benar, berarti mereka hidup berdampingan dengan banyak dinosaurus legendaris dan memang pantas untuk disebut sebagai legenda langit purba. Tapi sebesar dan sehebat apapun Quetzalcoatlus, mereka tetap tidak lolos dari kepunahan. Para ahli percaya mereka punah bersama semua dinosaurus non-burung dalam peristiwa kepunahan.